ketika mengadaptasi bulan Asyura. Cuman kemudian di Indonesia dibid'ahkan karena ada yang mengatakan bulan Asyura orang tidak mantu karena hormat Nyi Roro Kidul mantu. Nah, ini kejahatan pengetahuan. Yang membelokkan itu namanya ngabdullah. Ngabdullah itu orang bakaran pati, nggak kuat jadi santri, pindah ikut Belanda, akhirnya dikenal dengan nama Kiai Tunggul Wulung. Nah, itu dia nulis 2 serat, satu serat Sabdo Palon Noyo Genggong, yang satu Darmo Gandul Gatoloco. Sabdo Palon Noyo Genggong menjelaskan bahwa yang nyerang Majapahit adalah Demak. Jadi kurang ajarnya anak nyerang bapaknya, padahal yang nyerang Majapahit itu Girindrawardana Raja Kediri. Girindrawardana turunan Jayakatuang, yang Jayakatuang dibantai oleh Wijaya pendiri Majapahit. Wijaya membantai Jayakatuang karena Jayakatuang membunuh Kertanegara, sementara Kertanegara mertuanya Wijaya. Jayakatuang balas dendam karena Kertajaya Raja Kediri diserang oleh Kenarok tahun 1222. Sehingga apa? Sehingga kemudian dendam antara Kadiri dan Singasari diselesaikan di zaman Girindrawardana nyerang Majapahit. Nah, Girindrawardana diserang sama Raden Fatah, bukan berarti nyerang bapaknya. Bapaknya Raden Fatah yang namanya Brawijaya V diserang Girindrawardana, yang nyerang bapaknya diserang sama Demak. Tapi oleh Sabdo Palon Noyo Genggong dijelaskan bahwa yang menyerang Majapahit adalah Demak, sehingga Majapahit akan nagih janji 500 tahun ke depan. Setelah itu dia juga nulis serat Purno namanya Darmo Gandul Gatoloco. Ini yang Abdullah ini. Darmo Gandul ya meng trimo gandul tok. Telur 2 itu trimo gandul. Gatoloco itu olo-olo orang Islam yang sunat, gatule melonco, itu aja. Maka Darmo Gandul Gatoloco tidak sempurna hidupnya kalau belum ketemu Dewi Perjiwati. Farji kan artinya itu. Jadi ini kan dulu ini lah. Makanya orang kalau nggak paham ini ribut. Kenapa? Karena ini jalurnya sana. Misalnya terus kemudian orang Jawa ketika pergi haji ke Gunung Merapi, itu orang Jawa kuno pergi haji ke Gunung Merapi. Ini banyak sekali yang ribut. Padahal ini problem sosiologi, antropologi Jawa. Kenapa? Karena Islam ketemu sama orang Hindu, beratnya luar biasa. Karena simbol Hindu dan simbol Islam secara faktual mirip, sama-sama tumpuan batu. Yang Islam tumpuan batu namanya Ka'bah, yang Hindu tumpuan batu namanya candi. Nah, kalau ketemu langsung haji kaget, loh kok sama-sama batu iso konslet. Yang Islam punya namanya Jabal Rohmah, Hindu punya namanya Linggayo. Ini sama-sama tugu batu. Sama-sama kalau perjalanan suci kainnya selempang, satu warnanya putih, satu warnanya kuning. Sama-sama muter ke kiri. Selesai perjalanan suci sama rambutnya, yang satu tahallul, yang satu digundul. Kalau setelah perjalanan suci sama-sama apa? Motong, yang satu kurban, satu gadri, yang satu air Zam-Zam, yang satu air Gangga Yamuna. Kalau di sini air Gunung Arjuno, nuwun sama. Daripada nanti konslet ketemu Hindu, ketemu ajaran Brahma ini yang Dewi Saraswati, udah deh nggak usah pergi ke sana. Terus ya di sini aja sholat Jumat di masjid saya 41 kali tanpa berhenti, nanti pahalanya sama dengan pahala haji. Akhirnya orang Jawa sholatnya di Gunung Merapi karena satu-satunya masjid ada di Gunung Merapi. Ini yang kadang orang nggak paham. Nah, di Gunung Merapi Syekh Jumadil Kubro punya putra namanya Raden Ibrahim Asmoro Kondi, punya putra namanya Raden Rohmat Sunan Ampel, punya murid namanya Datuk Ribandang bergeser ke Sulawesi. Lah di sana orang pergi haji ke Gunung Bawah Karaeng. Loh, ini kan harus dipahami. Ini loh problem antropologi waktu itu. Bukan problem hari ini. Kalau hari ini sudah selesai, maka orang pergi haji sampai antri. Tapi zaman segitu langsung haji ke Mekah, konslet.
Makanya orang Indonesia itu ngerti Islam, tidak ngerti Mekah zaman gitu, nggak ngerti Arab. Makanya Islam tetap bisa bertahan dengan corak Indonesia, nggak kemarap. Itu aja waktu itu. Sampai hari ini. Dan biasa aja, ini biasa. Nggak ketemu. Contoh ini, orang sana kalau pakai, para ulama sana bajunya baju syar'i, baju dianggap aja baju syariat. Nggak ngerti itu bajunya orang Arab, tapi orang sini nganggap itu syariat. Baju jubah itu baju syariat. Makanya dipotong-potong sampai sini, karena kalau jubah secara sosiologi nggak bisa masuk untuk para petani. Nah, nanam padi nek dijubahi ya keserimpet bulet di situ. Makanya dipotong-potong. Yang atas disebut baju takwa, yang di bawah karena baju syar'i disebut syar'un. Karena orang Jawa nggak bisa punya ain, punyanya ngomong syar'un tadi sarung, saruan tadi sarungan. Itu kan ini. Itu namanya masih syar'i, ini jangan dikira mereknya aja Gajah Duduk. Namanya masih syar'i, syar'un. Akhirnya dilinteng gini. Nyantol di sini. Lah aurat laki-laki baina surra warubah, antara pusar sama lutut. Nah, takbirnya antara dada sama wudel di atas perut. Begitu ada cantolannya, kiai takbir Allahu Akbar. Gini nyantol. Jadi secara syar'i baju yang paling sempurna itu sarung, karena terus takbirnya sempurna. Allahu Akbar. Iya. Makanya banyak sekali orang sekarang takbirnya Allahu Akbar gini, karena nggak pakai sarung, takut melorot, makanya begini. Ini nggak perlu, ini saking tidak diingkari bahwa jubah itu syar'i, maka kemudian orang sini menyebut potongannya sarung. Lu ngindari. Jadi ulama-ulama dulu punya problem-problem sosiologi, antropologi yang berbeda. Kenapa? Karena al-ulama warasatul anbiya. Lah pewaris itu daerahnya beda-beda. Ada yang diwarisi Afrika, ada yang diwarisi Cina, ada yang diwarisi Malaysia, ada yang diwarisi Nusantara. Lah Nusantara diwarisi ketika bangsa ini sudah jadi, bukan bangsa bodoh. Islam datang, bangsa ini sudah keren. Bangsa ini sudah keren, Islam datang itu bukan bangsa tengah hutan. Kita sudah punya segalanya. Makanya Islam menjadi mudah karena orang ini sudah mengenal Tuhan. Kalau orang Indonesia belum mengenal Tuhan, susah dia Islamkan. Sudah mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan, dan Islam mudah memahami Hindu karena sama-sama dari ajaran Brahma. Sama-sama, ini nggak susah loh. Makanya orang kalau nggak paham sosiologi, antropologi Nusantara, dia akan jadi aneh. Biasa aja. Orang sini di Nusantara ini udah keren, bener udah keren zaman segitu. Bahasa surga sudah ada di sini. Bahasa surga itu kan bahasanya halus. Orang sini sudah halus semua. Pak Rektor gitu Nendro. Bawahnya lagi sare, bawahnya lagi tilem, kekasih kita bubuk, orang biasa turu, lah nek copet oh mijak, udah lengkap kita. Dahar, maem, nguntal, badok, udah lengkap. Mana ada kalimat yang bahasanya satu? Macem-macem, penuh strata dan verifikasi bahasa dan detail. Arab Rus, Inggris, Arab Rus, Inggris rice. Orang Jawa lengkap. Kalau masih kecil wine, gede padi, pari, nek digiling dipanen gabah, terus digiling beras, sisane dedak. Kalau cuil-cuil patah-patah menir, buntel godong lontong, buntel janur kupat, panjang dikit lebat, ora dibuntel sego, gondol cecek siji upo, silite gosong intip. Lengkap apa? Udah lengkap.
Karena Rus ini rice, nah, sini ya macam-macam. Orang Arab bilang orang jatuh itu sakoto. Orang sini ya lihat dulu jatuhnya ke depan apa ke belakang apa ke samping. Kalau ke depan istilahnya beda, ada nyungsep, ada jungkel, jelungup, ada geblak, ada gelempang. Sana cuman sakoto gitu aja. Lah itu beda, lengkap sini. Kan gitu. Sana baru diajarkan wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Sampai sini udah selesai. Makan nggak makan kumpul. Maka setiap ngumpul harus dikasih makan. Itu aja. Orang sini lahir makan, kawinan makan, apa-apa makan, semuanya. Jadi semuanya indah. Ada orang di rumah sakit mulutnya mangap nggak bisa makan, ya dibawain makanan. Di sana diajarkan lakum dinukum waliyadin. Di sini sudah selesai. Konflik agama sudah lewat. Karena konflik agama terbesar ada di Nusantara. Di dunia yang paling berat konflik agama itu di sini. Perang antara Buddha sama Hindu tahun 820-an. Antara Wangsa Sanjaya sama Wangsa Shailendra. Wangsa Sanjaya dipimpin raja namanya Panukuh, sampai takut jadi raja karena pamannya lebih keras namanya Garung, pindah agama Buddha, melakukan serangan terhadap orang-orang Sanjaya. Dia bergelar Semaratungga, kerasnya luar biasa, sampai akhirnya Panukuh itu lari ke India belajar ilmu arsitektur, pulang dikenal dengan nama Resi Gunadarma. Resi paling terkenal arsitek Hindu. Tapi begitu Gunadarma ini jadi arsitek, Semaratungga ini sudah menang perang menegakkan agama Buddha sekuat-kuatnya. Begitu mau bikin candi nggak punya arsitek, goblok semua. Akhirnya cari arsitek, ketemu orang Hindu namanya Panukuh atau Gunadarma. Maka Gunadarma dikontrak untuk bangun candi Buddha. Lahirlah Sambara Budura atau yang dikenal dengan nama Borobudur. Itu yang arsiteki orang Hindu, makanya ada candi Buddha modelnya Hindu. Setelah bangun candi dan terlihat mulai bagus, putrinya Semaratungga yang raja Buddha yang ekstrim namanya Pramodawardhani jatuh cinta sama orang Hindu namanya Panukuh atau Gunadarma. Akhirnya nggak mau, Semaratungga mesti menikahkan anaknya dengan orang Hindu. Makanya nggak usah serius-serius konflik 01 dan 02, nggak usah serius-serius, karena khawatirnya nanti anakmu jatuh cinta dan menikah, kamu yang pusing. Udah deh. Karena ini naga-naganya ada kelompok Khawarij baru di Indonesia. Dulu Sayyidina Ali sama Muawiyah begitu bikin tahkim, ada yang nggak setuju bikin gerakan lagi, padahal dulu pendukungnya namanya Khawarij. Sekarang ada Khawarij baru di Indonesia yang tidak setuju dengan pertemuan Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Ini neo Khawarij ini. Ya udah sampein aja, kayaknya masih orang-orang lama, masih orang HTI dan sekitarnya. HTI wa akhwatuha ini masih. Ini Khawarij baru. Udah jangan ikut-ikutan deh yang begitu-begitu. Yang masih memaksa bahwa problem Indonesia ini problem agama. Ya temennya si Sugi dan temennya itu. Ya itulah, maka kita ketawa-ketawa aja. Bersiaplah menjadi Khawarij jilid 2. Neo Khawarij jangan. Nah setelah itu rukun. Begitu rukun, yang Hindu dibikinkan candi namanya Prambanan, diawasi oleh putra Panukuh atau Gunadarma yang saat itu sudah bergelar Rakai Pikatan. Diawasi bikin candi Prambanan oleh Resi Kumbayoni. Setelah itu rukun, tapi ledakan besar memaksa pecah. Yang satu Wangsa namanya Shailendra geser ke Palembang dipimpin Balaputra Dewa, jadi besar karena nggak ribut agama. Sindok ke timur nggak ribut agama, maka Daha, Kadiri, Singosari jadi besar. Oleh Majapahit dirukunkan dalam sebuah kerukunan besar antar bangsa namanya Bhinneka Tunggal Ika. Semenjak itu bangsa ini saling jaga. Maka kalau kemudian hari Natal ada banser jaga gereja, nggak usah kaget, karena itu adalah warisan asli Indonesia.
Orang-orang baru aja yang nggak ngerti, makanya usil dia karena hidupnya dari konflik ya, biasa gitu, jangan usah pusing ya. Tuh, ini problem besar. Nah, jadi kemudian akhirnya ada problem sosiologi. Kayak saya ini misalnya, kalau di Arab sana panjang gelarnya Pak Mas Guri, Al-Syekh, Al-Fadil, Al-Alim, Al-Allamah, Hadratul Mukarram, Hadratul Syekh, panjang. Sampai sini ya kiai gitu aja, gak usah panjang-panjang. Kiai itu ya udah kiai gitu aja. Makanya kiai itu bukan bahasa Arab. Makanya kalau ngumpul dibahasakan dengan kuyaha ya nggak pas. Anak kiai Gus kok ngumpul jadi gawagis ya nggak pas, wong itu bahasa lokal bukan bahasa Arab. Nah, para peneliti antropolog Eropa, Clifford Gate ya, Martin Bucines, termasuk Dennis Lombat, ketika sudah mengerti bahwa ulama Indonesia itu sebutannya kiai sesuai dengan bahasa yang terkait dengan sosial Nusantara. Begitu masuk sini membayangkan kiai itu manusia, kaget lagi karena begitu masuk sini kiai itu bukan cuma manusia. Ada kebo Kiai Slamet, ada tombak Kiai Pleret, ada Kiai Semar, baru ada Kiai Haji. Loh, itu baru kaget, loh kok bisa. Akhirnya kemudian kegagalan memahami, lahirlah konsep santri, priayi dan abangan. Itu kan karena problem salah memahami kiai. Karena kiai ternyata ada kebonya. Waktu di sana pede, oh saya harus ketemu kiai. Karena masyarakat Nusantara menyebut ulamanya dengan sebutan kiai. Ini kan dari ini Cesno Gurgronya. Tapi begitu masuk sini kaget, loh kiai ini beda-beda. Sama kayak sekarang, orang pasti bingung. Begitu masuk Malang, semua produk roda 2 itu Honda. Bingung semua, loh kok Honda kabeh? Hondamu apa? Mio. Loh ki Honda kok Mio? Hondamu apa? RE King. Loh ki Honda kok RE King? Setiap produk mie instan Sarimi, beli Sarimi metune mie sedap. Nah, susah. Setiap produk pompa air Sanyo, padahal DAP. Itu di Nusantara biasa saja. Setiap produk pembalut Softtek. Lalu setiap produk jeans Levi's. Itu kan kita nih, makanya orang enggak usah pusing. Loh. Lah ini jadi ada hal-hal besar. Sholat ya sembayang gitu. Nah sembayang ya ada yang ke gereja, ada yang ke masjid, ada yang ke pura, musola langgar. Nah ini apa yang terjadi sesungguhnya? Ini sesungguhnya adalah karena harus ketemu dengan peradaban yang sudah maju. Sementara Islam mengajarkan mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Islam itu seperti tanaman, maka ya tanam gitu aja. La kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladu fastawa ala suqih ya'jibu zurra al-yaghidha bihimul kuffar. Tanaman yang anak sama mboknya hamil bareng itu padi, dan beranak berbuah bareng itu ya padi itu. Nah, maka nanamnya seperti nanam padi gitu aja orang dulu. Makanya untuk menanam ya ditanam tidak di atas tanah, bawah tanah, agar nggak ribet. Maka kemudian setelah ditanam Allah pangeran, ya pangeran di Ponegoro, musola langgar di bawah aja. Setelah ditanam kemudian bikin simbol lirilir tanduri bosu milir. Apakah tanaman padinya sudah tumbuh? Sudah. Nah itu tak ijo royo-royo tak senggoh manten anyar, maka pakai tandur istilahnya. Nah itu kemudian jadi kalimat sandi. Kalau ada orang masuk ke Majapahit dicegat sama Raden Husein, kamu masuk Majapahit ini tandurmu gimana? Oh tandurku sudah tumbuh ijo royo-royo. Oh ini mesti Islam. Tandurmu piye? Entek bathok wereng. Oh ini enggak Islam. Bawa blimbing ya, tapi di sana nggak bisa manjat, terlalu lunyu. Oh ini Islam. Engkau blimbing enggak, entek bathok codot ora Islam. Gitu. Telik sandi zaman Majapahit. Bahasanya sederhana, ngingetin raja ya tidak langsung dengan kamu apa ya, enggak, cuman paling gundul-gundul pacul. Gundul itu sirah, kepala, pemimpin. Pacul barang papat tidak boleh ucul karena kepala punya barang 4, mata, hidung, mulut,
telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, mulut untuk ngomong. Nah itu nggak boleh ucul papat ini. Kalau kepala pemimpin kok kelepasan 4 ini, mata nggak lihat rakyat, telinga nggak dengar rakyat, mulut nggak bisa ngomong yang baik terhadap rakyat, hidung nggak bisa mencium rakyat, apa ya gundulnya gembelengan, kepalanya sok-sokan itu kan. Nah gundul yang gembelengan nyunggi wakul, nyunggi amanah kok gembelengan, wakulnya gelempang, amanahnya kocar kacir. Nggak bisa karena waktu itu mau coba itu tiba-tiba kamu kafir, ya itu untuk ndase memang sana kuat. Nah mekanisme itu lahirlah mekanisme pembelajaran Islam secara sosiologi antropologi yang kemudian dikenal dengan lembaga yang namanya pesantren. Nah ini pesantren ini makanya nggak ada aneh-aneh. Nah pesantren ini akhirnya kembali lagi, ini loh yang disebut konsep laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tapi ahsani taqwim versi Indonesia. Maka ajarkanlah amanu wa amilus sholihat, tapi amanunya orang Indonesia berliku-liku karena ketemu dengan warasatul anbiya, budaya Nusantara berliku-liku. Imannya sahabat ketemu Rasul langsung enak, imannya tabiin, imannya kita belok-belok panjangnya luar biasa. Ibarat sirotol mustaqim, sirotol ladinanya banyak. Misalnya Unisma, ini ruangnya Kiai Tolha Hasan, apa Hasan ya? Kiai Tolha Hasan. No, Kiai Tolha Hasan yang barusan meninggal, ya Tolha Hasan itu orang Lamongan. Kiai Tolha Hasan itu orang gelap namanya, gelap Lamongan, desanya apa, kecamatannya Laren, di situ Pak Tolha itu. Nah itu turunannya Yai Mustafa namanya. Itu Yai Tolha itu dulu dapat pelajaran pertama ya dari bapaknya, itu dari keluarga Yai Mustafa. Yai Mustafa itu muridnya Yai Hasyim Asy'ari. Yai Hasyim Asy'ari itu muridnya Kiai Asy'ari, Kiai Khalil, Kiai Soleh. Berliku, Yai Asy'ari ketemu Iman, ketemu Yai Khairon Purwodadi. Kalau nggak ketemu Yai Khairon mungkin juga nggak iman. Nah Yai Khairon bisa ketemu Yai Abdul Wahid Solotigo. Yai Abdul Wahid Solotigo ketemu Yai Abdul Halim Boyolali. Yai Abdul Halim Boyolali ketemu sama Yai Sufyan di Tuban. Yai Sufyan muridnya Kiai Jabar Tuban. Yai Jabar muridnya Kiai Abdurrahman Lasem, muridnya Mbah Abdul Halim Benowo. Mbah Benowo ini belajar sama Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Sunan Geseng belajar pada Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo belajar pada Sunan Bonang. Sunan Bonang meliku-liku imannya belajar pada Sunan Ampel. Sunan Ampel belajar pada Babrohim Asmoro Kondi, belajar pada Syekh Jumatil Kubro. Syekh Jumatil Kubro atau Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir belajar pada namanya Sayyid Muhammad Pase, belajar pada Sayyid Ahmad Jalaluddin Campa, belajar pada Sayyid Abdul Malik Mongol, belajar pada Sayyid Alawi Amil Faqih, belajar pada Sayyid Ahmad Sokhib Mirbat, belajar pada Sayyid Ali Khalid Qasam, belajar pada Sayyid Alwi, belajar ke Sayyid Muhammad, belajar ke Sayyid Alwi, belajar ke Sayyid Ahmad Al-Muhajir, belajar ke Sayyid Isa, belajar ke Sayyid Ubaidillah, belajar ke Sayyid Muhammad, belajar ke Sayyid Ali Uraidi, belajar pada Sayyid Ja'far Shodiq, belajar pada Sayyid Bakir, belajar pada Sayyid Ali Zainal Abidin, belajar pada Sayyidina Hasan Husain, belajar pada Sayyidina Ali. Lah ini yang belajar langsung ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahli sunnah wal jamaah kita ini belok sampai ketemu wal jamaah tanah Jawa, tanah Nusantara. Maka coraknya itu lah, kita ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tapi ahsani taqwimnya Indo nih pesek-pesek gini. Iyalah makanya harus diajarkan amanu wa amilus sholihat. Akhirnya terbentuklah konsep amanu wa amilus sholihat lewat pendidikan pesantren. Tapi para wali dulu nggak lupa, amanu wa amilus sholihat harus mendapatkan jaminan keamanan. Jaminan keamanannya apa? Watini wa zaitun wa purisini wa hadzal baladil amin. Ini sumpah Allah kepada Nabi Nuh, wujudnya buah tin.
sumpah Allah kepada Nabi Isa, Nabi Ibrahim itu zaitun, sumpah Allah kepada Nabi Musa wujudnya gunung Tursina, sumpahnya Allah kepada Nabi Muhammad apa? Wahadzal baladil amin, dan demi keamanan dan ketentraman sebuah bangsa dan negara. Loh, maka amanu wa amilus sholihat harus mendapatkan jaminan teritori baladil amin. Maka para ulama dulu selain mengajarkan amanu wa amilus sholihat, membentuk teritori baladil amin. Caranya apa? Kerajaan Islam nggak bisa masuk, maka dibentuklah model baru namanya musyarakah yang dikenal dengan bahasa masyarakat. Kalau sudah musyarakah masyarakat harus saling bertanggung jawab, bukan raja dan hamba, tapi antara raja dan hamba harus saling bertanggung jawab. Dibentuklah model masyarakat baru dengan sistem Rasulullah, kullukum ra'in wa kullu mas'ulun an ra'iyati. Maka raja dan hamba dihilangkan menjadi ra'iyah yang sekarang diserap menjadi rakyat. Kalimat ra'iyah atau rakyat untuk menyebut warga negara Nusantara adalah ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu-satunya bangsa Islam dunia yang sanggup mengadaptasi kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Ini kan cerdasnya luar biasa para wali, karena konsultannya malaikat. Wali itu kan kalau download program kan lama, ya Allah ya Allah ya Allah 3 tahun itu wali. Kalau kita diajak download nggak kuat, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Maka kita nggak punya program dan nggak punya wifi, makanya senengannya cari wifi gratisan. Ilah hadroti ilah ruhi itu kan sebenarnya ngakses program wifi gratisan. Kalau ada kiai datang barokah itu kan sebenarnya cari wifi gratisan aja. Nah, ro'iyah ini orang tidak dihilangkan basic indigenous people-nya nggak dihilangkan, indigenous knowledge-nya nggak dihilangkan. Karena apa? Para wali nggak pengen menghilangkan itu, maka ro'iyah tetap boleh menyebut dirinya kulo, karena dia sebenarnya kawulo. Yang hamba masih boleh menyebut dirinya ambo, yang hamba sahaya masih boleh menyebut saya, yang pukulun ulun, yang abdi di Sunda. Nah, ra'iyah ini adalah konsep luar biasa untuk mempertemukan antar perbedaan. Karena kalau yang disebut kafir itu menyerang, yang hidup bersama itu namanya dhimmi. Kalau sudah saling bertanggung jawab namanya ra'iyah lah. Kalau sudah ra'iyah, sudah jangan dikafirkan lagi. Makanya kiai-kiai tidak ada mengkafirkan orang Indonesia karena sudah ra'iyah, kecuali yang baru datang yang nggak ngerti urusan. Lah ra'iyah itu kalau ngumpul, wasyawirhum fil amri, musyawarahkanlah, maka lahirlah bahasa musyawarah. Kalau musyawarah jangan menang-menangan sendiri, tafassaku fil majalis fafsaku yafsakhillah, maka ruang musyawarah namanya majelis. Nah, kalau sudah musyawarah majelis, jangan lupakan angkat pemimpin dengan standarisasi wasi'a kursiyus samawat, maka kedudukan pemimpin namanya kursi. Lah ini prototipe Ali di Nusantara. Yang bergerak ke Kalimantan namanya Khatib Dayan, murid Sunan Bonang. Yang bergerak ke timur Aryo, yang bergerak ke Sulawesi namanya Datuk Ribandang, murid Sunan Ampel. Yang namanya Aryo Abdillah, murid Sunan Ampel, bergerak ke Palembang, membangun sistem musyarakah, sistem ra'iyah, sistem musyawarah, sistem majelis, sistem kursi. Belanda datang tiba-tiba, apa yang terjadi? Dilawan secara bersama-sama oleh konsorsium besar murid-murid penerus para wali. Hasilnya apa? Belanda pergi, maka kawasan ini disebut wilayah. Artinya apa? Daerahnya para wali, dan tanah itu, wilayah itu disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lah itu maka laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat, membentuk sebuah konsep besar yang disebut Nahdlatul
ulama. Lah baladil aminnya membentuk konsep besar NKRI, alladzina amanu wa amilus sholihat ahli sunnah wal jamaah. Konsep baladil aminnya apa? Pancasila. Loh ini loh namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makanya Afrika beberapa negara mampu mengajarkan amanu wa amilus sholihat, gagal membentuk baladil amin. Orang Xinjiang mengajarkan amanu wa amilus sholihat, gagal membentuk baladil amin, tabrakan sama Cina. Orang Rohingya mengajarkan amanu wa amilus sholihat, gagal membentuk baladil amin, tabrakan sama orang Myanmar. ISIS gayanya mengajarkan amanu wa amilus sholihat, gagal membentuk baladil amin. Lah ini loh, makanya nggak usah heran. Itulah baladil amin itu disesuaikan dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka baladil amin Indonesia ya Pancasila. Hizbut Tahrir mengajarkan amanu wa amilus sholihat, tapi konsep baladil aminnya Filistin. Ikhwanul Muslimin mengajarkan amanu wa amilus sholihat, konsep baladil aminnya Mesir. Pak Ba'asyir mengajarkan amanu wa amilus sholihat, tapi konsep baladil aminnya Afghanistan. Nahdlatul Ulama amanu wa amilus sholihatnya dari Rasulullah, konsep baladil aminnya Nusantara. Nah ini yang membedakan. Makanya beratnya di situ. Hari ini dunia sedang galau. Arab kehilangan semuanya, yang tersisa tinggal fikih. Eropa kehilangan semuanya, yang tersisa tinggal kalam. Afrika kehilangan semuanya, yang tersisa tinggal tasawuf. Yang masih utuh kalam, tasawuf dan fikih ada di Indonesia, dan itu ada dalam Nahdlatul Ulama. Makanya menjadi NU ini tidak sederhana. NU akan merawat dunia dari sisi ajaran Rasulullah yang masih utuh dan lengkap. Makanya nggak usah heran menjadi NU, udah biasa aja. Ahli sunnah wal jamaah. Lah ini loh. Makanya alhamdulillah kita ini punya konseptor besar yang hari ini tidak semua orang punya. Jadi kita ini diajarkan sesuatu yang sangat luar biasa oleh Allah untuk tidak menghilangkan jejak masa lalu. Lah kita juga sama. Kita diajarkan untuk menapaki masa lalu, bikin khol, bikin peringatan mulutan apa, itulah itu adanya di NU. Makanya santri ini akan menjadi tulang punggung dunia. Nah itulah yang kemudian menghasilkan konsep besar Islam Nusantara. Bukan kemudian orang Nusantara bikin Islam baru, enggak. Ya Islamnya tetap Islam, tapi orang Nusantara dengan gayanya Nusantara. Sholat sama sholat, orang Nusantara nyumbang beduk. Karena di Nusantara orang masih sibuk di sawah jam 11:30, maka sholat zuhur mundur 11:30. Itu orang Nusantara. Ulama tahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ahing biasa. Nggak datang ya Robbana, ya Robbana. Masih nggak datang ya tombo ati. Wong capek ya nomboni atine dhewe ge. Masih nggak datang baru ngamuk diuruki jangan loh. Ini problem sosiologi yang menghasilkan satu kenyataan antropologi. Tidak bisa ya. Terus di sini biasa aja orang sholat Allahu Akbar, pasti beda wong sinyalnya jauh. Kan pemancar lokal sini, kalau di sana Allahu Akbar. Makanya orang sini kalau sholat agak molor-molor. Subuh di Arab sana sholatu khairum minan naum. Itu orang Arab, yang deket sinyalnya. Maka sholatnya panjang, tidurnya pendek. Lah kalau sini kebalik, sinyalnya jauh. Maka sholatnya pendek, tidurnya panjang. Sholatu khairum minan naum. Ini jadi antropologi Islam itu sangat erat hubungannya dengan sosiologi Nusantara. Hanya biasa aja. Lah ya kan. Maka kemudian melakukan la ilallah.
Kenapa sih gedek-gedek kalau zikir? Ya kan kita bukan sahabat. Kalau sahabat zikir diem, masuk wifi-nya Rasulullah. Apalagi kalau di tethering ya online. Nah kalau muridnya ulama kok ikut diem, ya tidur. Puasa ini adalah apa? Teks, ajaran, tapi menghasilkan problem sosiologi, antropologi. Kalau orang nggak paham, ada urusan sosiologinya. Khaitil abyadi, khaitil aswati, sinar putih dan sinar hitam di sini nggak kelihatan, kehalang sama Gunung Semeru, kehalang sama jambu. Kalau di Arab langsung kelihatan karena padang pasir. Maka biar orang sini nggak bablas pakai imsak peringatan. Terus di sini hawanya dingin, kata kiainya kalau puasa jangan melek, kamu tidur aja, karena kalau melek bahaya. Karena orang sini keluar rumah lihat jambu, lihat mangga, orang Arab lihat padang pasir. Nggak ada orang pengen makan padang pasir, nggak ada. Orang sini pengen jambu, pengen mangga depan rumah, daripada kamu nggak khusuk tidur. Lah kalau tidur dalilnya apa kiai? Naumu shaimin ibadatun. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Lah ya, akhirnya kiainya sepi. Begitu kiainya sepi, akhirnya kiainya ke pasar beli mercon. Akhirnya di sini dardor mercon. Tidur di sini kalau malam nyenyak karena hawanya dingin. Maka takut kebablasan anak-anak kecil, sahur ora sahur sakarepmu, sahur ora sahur sakarepmu. Loh, ini kan sosiologi agama sebenarnya, antropologi agama muncul di tempatnya para ulama karena kondisinya berbeda. Nah, habis itu halal halal. Kenapa? Anak kita ngelempari tetangga mangganya, mentok kita di halaman tetangga. Lah itu harus ada saling memaafkan. Ya melahirkan problem sosiologi. Apa? Latihan dulu, karena ngantrinya terlalu lama 26 tahun. Maka ada haji palsu. Di mana? Di alun-alun Kabupaten Malang. Lambaikan lama saja, Ka'bahnya triplek. Terus menghasilkan satu budaya, pergi haji diantar pakai bis sekampung pergi ke Surabaya. Yang haji masuk masuk asrama, yang nganter belok kebun binatang Surabaya. Biasa aja. Inilah negeri yang jauh. Jadi ahli sunnah wal jamaah ini sebenarnya adalah penjelasan yang sangat panjang bagaimana Islam ketemu dengan sistem sosiologi dan sistem antropologi. Ini yang akan membentuk karakter Islam rahmatal lil alamin. Itu aja, jadi nggak usah ribet lah ya. Nah itu yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Amma ba'du. Nah ini masih muqaddimah. Ya Allah, orang kalau memahami ini kan enak, jadi nggak ribet. Ketemu dengan bangsa manapun ya nyantai, ketemu agama berbeda juga nyantai, tenang ya. Nah itu harus menjadi daya nalar yang luar biasa buat orang Yunisma. Ini apa? Karena bagaimanapun juga Islam tidak boleh menjadi bagian dari residu masa lalu, tapi Islam mengemban misi peradaban untuk membangunkan sakofah, membangunkan tamadun. Untuk apa? Ini loh Islam ya'lu wala yu'la alaih, baru akan terjadi. Bukannya kalah terus minum kencing unta, itu mundur kamu. Nggak bisa naik pesawat, ribut, akhirnya masalah katok cingkrang. Ini yang aneh. Gagal di angkasa, ributnya di mata kaki. Gagal di penelitian fisika dan biologi, malah kembali minum kencing unta. Ini kegagalan di masa depan jangan membuat kita mundur ke masa lalu semata-mata, tapi kita diajarkan oleh para ulama al-muhafadzatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amal wa fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'ala sultan. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin
bi hikmatika wansur alaina rahmatak wa dzakirna wa nasina ya Allah بحق ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون اجعل أولادنا ذرياتنا تلامذنا أهل العلم أهل الخير لبعد المسلمين قيام الإيمان لآبائنا أمهاتنا مشايخنا وجدات وجداتنا وجدات المشايخ ونسمع مالك يا الله ونخصن به طلحة حسن يا الله اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا لهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان اللهم اجعلهم مغفرة من قبرنا محمد رسول الله بعقد المسلمين معنا ارجع الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله النور المذيب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد مواسع علم الله صلى الله عليه وسلم محمد والحمد لله رب العالمين فاتح.